Hai, football lover. Ketemu lagi dengan kami di CESF Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Anda telah menonton video kami. Tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Berita pertama kita mulai dari Pak Kumis. Sandy Walsh memulai debutnya saat Yokohama Marinos bertandang ke markas Shanghai Port pada kompetisi Asian Champion League. Sandy Walsh di pertandingan kali ini tidak bermain seperti posisi biasanya, bek kanan, tapi diplot sebagai center back menemani Quinones. Di pertandingan ini, Sandy Walsh bermain 90 menit penuh dan membawa timnya meraih kemenangan. Sandy Walsh bermain cukup baik dalam menjaga pertahanan Yokohama Marinos dari kebobolan. Ini menjadi awal yang baik bagi Pak Kumis meskipun pada pertandingan kali ini bermain sebagai bek tengah. Bagi Pak Kumis, bermain menjadi bek tengah bukanlah masalah. Yang terpenting baginya adalah kepercayaan dari pelatih untuk bisa menjadi starter dan bermain secara reguler di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Untuk tetap mencuri perhatian dari pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia, bulan Maret nanti. Sekarang kita terbang ke Bahrain. Jelang laga krusial pada kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, sangat berapi-api menjelang dua laga krusial pada bulan Maret mendatang. Menurutnya, Bahrain akan punya cerita luar biasa jika mampu meraih 4 kemenangan laga tersisa pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Pelatih asal Kroasia itu memasang target timnya merengkuh kemenangan di markas Timnas Indonesia. Sebab hanya dengan kemenangan, bakal membuat langkah Timnas Bahrain ditentukan untuk bisa lolos atau harus melalui putaran keempat kualifikasi. Sekarang, 4 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi sebuah cerita. Kami akan memenangkan setiap pertandingan, bahkan melawan Timnas Jepang. Kami tidak takut pada siapapun, tegas Dragan Talajic di situs Gulf Digital News. Piala Teluk telah berakhir. Kami meraih hasil yang luar biasa dan saya bangga dengan para pemain saya. Sekarang kami menghadapi 4 pertandingan yang akan menentukan nasib kami ke Piala Dunia. Dalam 4 laga ini, kami harus menunjukkan kepada semua orang bahwa kami telah siap. Saya percaya penuh kepada para pemain saya, dan saya yakin 1.000.000% kami siap dan mampu berjuang untuk tiket Piala Dunia 2026 nanti, kata Dragan Talajic. Bahrain masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau melaju ke babak 4. Bahrain sekarang di posisi kelima klasemen sementara Grup C, poinnya sama dengan Timnas Indonesia yang berada di posisi ketiga, dan Arab Saudi di posisi keempat yaitu 6 poin, cuma kalah selisih gol saja. Peluang mereka masih sangat terbuka, lantaran cuma selisih 1 poin saja, dengan Timnas Australia yang berada di posisi kedua klasemen. Sementara itu, Kevin Dix tampil impresif di klubnya FC Copenhagen. Jacob Nestrup menyatakan bahwa Kevin Dix tampil luar biasa dan kembali memperlihatkan tanggung jawab kepada timnya. FC Copenhagen berhasil melaju ke babak 16 besar Conference League setelah menyingkirkan Heidenheim di babak play. Kevin Dix juga merasa senang menjadi eksekutor tendangan penaltinya dan memberikan assist. Karena itu sudah menjadi bagian tugas saya, tambahnya lagi. Kabar gembira bagi Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan bahwa jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan diperkuat 3 pemain baru dan akan segera menjalani proses naturalisasi. Ketiga pemain itu adalah, yang pertama Emil Audero Mulyadi, yang kini bermain di klub Palermo Liga Italia, berposisi sebagai penjaga gawang. Yang kedua adalah Dean James, pemain yang kini membela klub Eredivisie Belanda Go Ahead Eagle, dan bermain sebagai wingback kiri. Dan yang ketiga adalah Joy Plupesi,
yang kini bermain di klub Lommel SK Belgia. Joey berposisi sebagai gelandang bertahan, kini di timnya dia menjabat sebagai kapten tim. Proses naturalisasi ketiga pemain tersebut kemungkinan akan segera dikebut dan diharapkan bisa bergabung pada bulan Maret nanti, saat bertandang ke markas Australia 20 Maret nanti. Bergabungnya Emil Audero Mulyadi ke Timnas Indonesia merupakan penantian yang sangat panjang dan menentukan, hingga akhirnya butuh waktu 2 tahun untuk Emil Audero Mulyadi memantapkan hati dengan keputusannya untuk membela Timnas Indonesia untuk laga internasionalnya. Hadirnya Emil Audero di Timnas Indonesia disambut positif oleh Marten Pas. Saya tidak masalah Emil bisa datang ke Timnas Indonesia kapan saja. Dan saya akan membuktikan diri di lapangan. Jadi jika Anda mau datang, ya saya selalu terbuka, kata Marten Pas. Jika bermain untuk Timnas Indonesia, persaingan itu sangat perlu untuk motivasi diri kita agar bisa tampil lebih baik. Persaingan yang sehat itu tidak ada ego yang terlibat di dalamnya. Ini semua soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar untuk negara kita, jadi siapapun yang bisa melakukan tugasnya dengan lebih baik harus kita dukung, ya kan? Yuk, kita tunggu saja siapa yang jadi starter di era Patrick Kluivert. Sementara itu, Dean James menjadi tambahan Timnas Indonesia di sektor fullback kiri. Pemain yang bermain di Liga Era Divisi A Go Ahead Eagle ini akan memperebutkan tempat utama di Timnas Indonesia dan menambah persaingan bagi Calvin Verdong, Shane Patinama, Nathan Joe Aon, dan Arhan Pratama. Pada masa Shin Tae-yong, posisi fullback kiri ditempati Calvin Verdong dan nyaris tak tergantikan. Dengan adanya Dean James di Timnas Indonesia akan menjadi alternatif jika Calvin Verdong mengalami cedera atau mendapat larangan bermain akibat akumulasi kartu. Peluang itu sangat terbuka buat Dean James, mengingat di klubnya Go Ahead Eagle sudah sering menjadi starter. Dan Joey Pelupesi di Timnas Indonesia ada kemungkinan akan menjadi partner sang profesor, Tom Hay, karena proses naturalisasi Jairo Riedwald belum juga ada titik terang. Selain itu juga Joey, kemungkinan dia akan bisa mengkoordinir lapangan tengah Timnas Indonesia jika Tom Hay mengalami masalah atau cedera. Itu bukanlah masalah baginya. Secara gitu loh, di timnya juga dia dipercaya oleh pelatihnya sebagai kapten tim. Yuk, kita dukung terus Timnas Indonesia. Hingga sampai lolos ke Piala Dunia 2026, kita Garuda. Secret star.